Pada masa remajanya, Aka menjadi anggota geng di kampung halamannya dan menjadi penjahat kecil-kecilan. Dia kemudian menjadi penyelundup yang beroperasi antara Turki dan Bulgaria. Aka mengaku mendapat pelatihan menggunakan senjata dan taktik teroris dari Front Populer Pembebasan Palestina yang beraliran Marxis di Suriah. Aka bergabung dengan kelompok sayap kanan garis keras Grey Wolves yang mencoba menggoyang pemerintah. Aka membunuh Abdi İpekçi, seorang editor surat kabar besar di Turki, atas perintah Grey Wolves. Dengan dibantu oleh Grey Wolves, Aka melarikan diri dari penjara militer di Istanbul ke Bulgaria yang menjadi markas mafia Turki saat itu. Mei 1981, seorang mafia Turki meminta Aka untuk membunuh Paus Yohanes Paulus II di Roma. Eksekusi akan dibantu oleh 3 orang, 2 orang dari Bulgaria dan 1 warga Turki. Rencana pembunuhan, Aka melakukan eksekusi jarak dekat, Oral Çelik sebagai penembak cadangan. Penembakan akan dilakukan dari lapangan St. Petrus dan meledakkan sebuah bom untuk memicu kepanikan guna memberi waktu kepada mereka untuk melarikan diri ke kedutaan Bulgaria. Operasi akan dipimpin oleh seorang atase militer Bulgaria yang tinggal di Italia. 13 Mei 1981, Aka dan rekannya hadir di lapangan St. Peter, menulis kartu pos sembari menunggu kedatangan Sri Paus. Empat butir peluru bersarang di tubuh Sri Paus, 2 di perut bagian bawah, 1 di lengan kiri, dan 1 di lengan kanan. 2 orang pengunjung turut terkena tembakan. Seorang biarawati dan pengunjung lain menghentikan tembakan Aka. Aka tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan tertangkap. Melihat itu, rekannya Oral Çelik menjadi panik dan kabur sebelum sempat melepaskan tembakan ataupun meledakkan bom. 2 tahun setelah penembakan, pada hari Natal kedua, tanggal 27 Desember 1983, Sri Paus menjenguk orang yang mencoba membunuhnya. Sri Paus mengatakan, "Apa yang kami bicarakan harus merupakan rahasia antara dia dan saya. Ketika berbicara dengannya, saya anggap dia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya. Berdoalah bagi saudara saya Aka yang sudah saya maafkan setulus-tulusnya." Sri Paus juga menghubungi keluarga Aka dan berhubungan dengan mereka selama beberapa tahun lamanya. Paus bertemu dengan ibu Aka pada tahun 1987 dan dengan saudara laki-lakinya pada tahun 1997. 9 Juni 1997, pesawat Air Malta Flight 830 dibajak oleh 2 orang dan mendarat di Cologne, Jerman. Para pembajak menuntut pembebasan Aka sebelum akhirnya mereka menyerah. Atas permintaan Sri Paus, setelah menjalani hukuman selama 19 tahun, pada tahun 2000 Aka mendapat grasi dari Presiden Carlo Azeglio Ciampi dan dideportasi ke Turki. Aka kembali dipenjara di Turki atas tuduhan pembunuhan wartawan Turki Abdi İpekçi pada tahun 1979 dan atas 2 perampokan bank yang dilakukannya. Februari 2005, Aka mengirim surat kepada Sri Paus yang sedang sakit dan mendoakan kesembuhan Sri Paus. Ketika Sri Paus wafat pada 2 April 2005, saudara laki-laki Aka mengadakan jumpa pers dan mengatakan bahwa Aka dan mereka sekeluarga merasa berduka. Sri Paus adalah teman bagi keluarga mereka. Tahun 2006, Aka dibebaskan, tapi sekitar seminggu kemudian, Mahkamah Agung Turki membatalkan putusan itu dan kembali menjebloskannya ke penjara. Tahun 2007, ayah Aka mengganti agamanya menjadi Katolik dan menyelesaikan 10 tahun masa tahanannya di Turki sebelum akhirnya mendapat amnesti karena berkelakuan baik dan dibebaskan pada tahun 2010. 27 Desember 2014, 33 tahun setelah penembakan Sri Paus,
Aka muncul di Vatikan untuk meletakkan bunga mawar putih di makam Paus Yohanes Paulus II. Aka menyatakan niatnya untuk menjadi pastor. Pada tahun 2016, Aka berangkat ke Fatima, Portugis untuk memperingati 100 tahun hari penampakan Bunda Maria, Our Lady of Fatima. Aka menyebut dirinya sebagai seorang pembunuh bayaran yang tidak memiliki orientasi politik, meskipun dia adalah anggota kelompok Grey Wolves, organisasi ultranasionalis di Turki. Aka mengaku menembak Paus bukan karena dalih agama. Baginya, Paus adalah simbol daripada kapitalisme. Motif percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Aka masih belum jelas. Ada dugaan keterlibatan Dinas Rahasia Uni Soviet (KGB).